Oke, selamat siang teman-teman semua. Terima kasih udah mengikuti sesi online counseling untuk siang hari ini ya. Untuk temanya mengenai penulisan CV dan interview, tapi selama online ini yang bagaimana sih yang baik dan menurut menurut ahli atau pembicara ini. Nanti silahkan diikuti. Kalau memang ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di chat room di Zoom ini ya. Nanti akan kita bacakan atau kita kita bahas satu persatu seperti itu. Oke, tanpa menunggu berlama-lama lagi untuk Mbak Novi, waktu dan tempat aku persiapkan. Silahkan. Terima kasih Mbak Zia. Ya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, perkenalkan saya Novi. Saya psikolog klinis. Sebelumnya saya pernah bekerja juga di Binus Karir. Hari ini saya akan membawakan materi tentang CV dan interview. Ini materinya punya Binus Karir. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Teman-teman semua di sini semester akhir ya, mungkin ada yang sudah lulus atau masih proses mengerjakan skripsi. Biasanya kan nanti setelah lulus targetnya adalah bekerja, dan bekerja itu kan persiapannya adalah kayak prakerja itu gimana sih cara membuat CV yang baik, yang menarik, kemudian gimana sih cara nantinya menghadapi interview itu. Oke, langsung aja ya. Kayak pasti setelah lulus kerja tuh bingung ya, kira-kira saya mau kerja di mana, atau ada yang sudah tahu nanti arahnya, oh nanti saya mau kerja di perusahaan A, atau saya mau buka usaha aja, atau saya masih bingung kayak milih-milih karena kalau zaman dulu sih koran ya, kalau sekarang mungkin udah banyak akun-akun kerja ya kayak Jobstreet, LinkedIn, tuh. Ini analoginya seperti ini, bingung kemudian. Nah, pasti kan siapa sih yang nggak pengen kerja, selalu pasti pengen langsung bekerja, apalagi di tempat favorit, di perusahaan favorit. Terlewatkan, mungkin ada hal-hal dari konten yang menarik jadi terlewatkan gitu. Sebenarnya sih desain tuh nggak penting, yang penting tuh semuanya proporsional ya, pas ya. Oke. Nah itu akhirnya nanti jadi CV yang tidak menarik. Nah inilah tugas kita nih, gimana caranya membuat CV, membuat tampilan CV itu menarik. Menarik siapa? Ya menarik pihak HR atau HRD. Nah, dari segi kualitas, dari segi penampilan, dan juga dari segi konten. Jadi, semuanya harus proporsional ya. Nggak hanya, misal, desainnya menarik, ternyata dari segi kontennya enggak. Terus, kemudian kualitas kertasnya, kalau misalnya di print kan, kualitas kertasnya tuh lemah. Sebaiknya sih juga memperhatikan kualitas kertas ya, karena kan kalau misalnya walk-in interview atau udah ada janji untuk interview, CV itu suka tetap dibawa. Nah itu kalau dimasukin kertas, suka lecek-lecek. Sebaiknya sih diperhatikan kualitas kertasnya, jangan terlalu tipis. Untuk look-nya itu kayak penampilannya dan kontennya, apakah isinya menarik atau justru ketika dibaca tuh sama HRD atau HR tuh jadi membosankan. Nah, ini CV ingredients atau CV itu terdiri dari apa aja sih? Oke, pertama itu foto ya, desain fotograf. Jadi foto terakhir, foto terbaru. Kalau bisa benar-benar foto teman-teman yang mencerminkan kondisi saat ini. Dan fotonya tuh jangan foto yang foto formal lah. Jangan foto yang senyumnya tuh senyum kayak foto informal. Kayak gitu. Kemudian kalau bisa sih rapi ya.
kayak pakai blazer atau pakai kemeja. Kalau yang pakai jilbab kan juga kelihatan kan tuh kerapihannya kalau jilbabnya agak dirapihin. Meskipun memakai blazer atau kemeja. Kalau yang laki-laki juga rambutnya mungkin diperhatikan, jangan terlalu gondrong. Oke. Kemudian personal information-nya kayak biodata, tanggal lahir gitu-gitu, terus nomor telepon, email. Nah, itu yang penting tuh. Karena kalau kita tidak mencantumkan nomor telepon atau email, nanti ketika si HR tuh tertarik sama kita, bingung hubunginya di mana. Oke, lalu background pendidikan ya, ada formal, ada informal. Dan itu ditulis tuh dari tahun terbaru. Jadi kalau teman-teman lulusnya tahun ini, berarti lulusnya dari tahun ini. Untuk yang SMA, nggak usah atau nggak perlu ditulis, jadi yang itu aja, yang kuliah aja. Kemudian informal. Kalau teman-teman sering mengikuti seminar, training, workshop, gitu-gitu tuh boleh tuh ditulis tuh. Ditulisnya dari tahun terbaru sampai tahun terakhir. Tahun terbaru tuh, misalnya terakhir saya ikut training itu 2020. Nah, kumpulin tuh yang 2020 dulu, nanti baru 2019, kemudian ada lagi misalnya 2018. Nah, itu penting tuh, biar si HR juga tahu, oh ternyata anak ini atau orang ini juga suka mencari tambahan informasi melalui pendidikan informal. Nah, experience nih. Oh, saya belum punya pengalaman, Mbak. Gimana saya mau nulis? Sering nih pertanyaan-pertanyaan bagi mahasiswa yang baru-baru lulus. Kayak tenang aja, kayak pengalaman berorganisasi, ikut aktivitas atau ekskul di kampus tuh juga nilai plus loh. Bisa dimasukin ke kategori experience kalian. Kemudian kalian pernah ikut internship, freelance, itu tetap dimasukin. Karena di situ kan kalian juga belajar bekerja, ya kan? Secara detail ya, maksudnya sebagai apa, di perusahaan apa, waktunya berapa lama, itu tetap dimasukin. Jadi jangan merasa, oh saya belum pengalaman, nggak perlulah experience dimasukin. Itu tetap ya, jadi nilai plus. Kemudian jangan lupa skill. Nah ini nih, ada soft skill, ada hard skill. Nah, hard skill-nya apa? Misalnya kalian menguasai komputer. Nah, menguasai apa nih? Sekarang aplikasi banyak banget ya. Apalagi aplikasi yang terkait digital itu, kalau kalian bisa kayak Photoshop, aplikasi-aplikasi seperti itu, sebaiknya ditampilin, dimasukin, dan dikasih kategorinya. Termasuk yang bagus, biasa aja, atau gimana. Nah, itu jadi nilai plus juga. Kemudian kalau kalian bisa berbahasa asing seperti bahasa Inggris atau bahasa Korea, bahasa Jerman, itu bisa tuh dimasukin. Nah, selain skill itu juga ada soft skill. Soft skill tuh kayak keterampilan apa yang kita punya nih, kayak problem solving, komunikasi, kemudian bekerja sama, kemudian apa ya, itulah terkait kayak gitu tuh bisa dimasukin. Atau kalian yang punya mungkin pernah punya ini leadership, bisa dimasukin juga tuh. Oke, kemudian juga achievement. Nah, prestasi apa yang pernah kalian dapat? Misal selama kalian kuliah, kalian pernah mendapatkan apa? Pernah ikut di bidang olahraga misalnya, masukin aja. Atau pernah ikut lomba pidato, atau hal-hal lain desain, misalnya anak DKV nih, pernah ikut project desain apa? Tuh bisa tuh dimasukin. Kayak gitu tuh menjadi suatu nilai plus untuk si peserta, untuk kitanya di CV-nya. Oke, jadi gitu ya. CV ingredients tuh ada foto, ada personal information, biasalah nama, biodata, ada educational background, ada pengalaman, ada skill, dan achievement ya. Oke, di CV itu ada do's and done-nya juga ya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kayak kalau bisa ya nggak usah terlalu panjang, kecuali kalian sudah berpengalaman, itu experience-nya banyak. Nah, cantumkan pengalaman yang betul-betul kalian alami, bukan pengalaman orang lain, atau pengalaman yang kalian karang-karang. Karena itu interviewer akan tahu loh, apakah kalian menceritakannya betul atau enggak. Nanti akan ditanya kan. Terus itu high quality paper, clear organized. Terus, oh iya, jangan lupa untuk mengecek huruf, jangan tipu. Jadi berkali-kali kalian lihat. Apalagi kalau yang membuatnya pakai bahasa Inggris ya, kalian betul-betul cek. Oke.
jangan lupa cover letter dan jangan copy paste, kalian buat sendiri. Itu yang ini ya, perlu tuh. Oke, pokoknya sekitar CV itu sekitar 1-2 halaman, jangan terlalu panjang. Cari pengalaman yang relevan ya. Kertasnya juga yang bagus, cek huruf, jangan tipe, dan gunakan desain yang bagus, bukan desain yang bikin nggak enak dilihat lah, atau terlalu banyak warna, biasanya permainan warnanya tuh. Kayak yang nggak boleh tuh, yaitu tadi, dapat pengalaman yang nggak relevan, terlalu banyak CV ya, menambahkan pengalaman palsu, atau desainnya nggak nyambung, berantakan warnanya, terus alamat surat pengantar atau email pengantar ke orang atau pesan-pesannya biasanya di pos ya. Kayak gitu ya, yang boleh dan tidak boleh dalam CV. Nah, ini contoh CV nih. Jadi ada foto, ada nama kalian, nanti tuh ada emailnya, ada nomor handphone, atau ada LinkedIn-nya tuh lebih bagus. Jadi tuh ketika si HR melihat langsung, oh emailnya ini, namanya ini. Nah, baru tuh di bawah-bawahnya tuh ya edukasinya, terus biodatanya, kemudian skill-nya, achievement-nya apa. Oke, ini lagi contoh CV-nya. Kalian bisa loh nulis nama beserta gelar. Misalnya kalau yang psikologi, kayak Novi SPSI gitu. Itu menandakan kalau, oh dia sarjana psikologi, atau sarjana komunikasi, Eskom misalnya. Itu menandakan, oh udah ada gelarnya. Oh gelarnya ini. Itu. Oke, seperti ini ya. Yang tadi saya bilang nih, kayak kemampuan berbahasa, itu sebaiknya sih dijelaskan biar si HR tahu. Oke, ini lagi contoh CV. Oke. Ini lagi contoh CV. Desain mah sesuai selera ya. Cuman kalian juga tetap dilihatlah nyambung atau enggaknya permainan warna dan huruf. Biasanya kalau anak-anak desain tuh, anak DKV gitu tuh lebih menarik sih tampilan CV-nya daripada yang biasa-biasa aja. Karena mereka kan jiwanya lebih ada ya, jiwa desainnya. Tuh seperti ini. Nah, disarankan sih sebaiknya itu nggak usah tulis lagi kurikulum vitae. Karena ya udah tahu ini tuh CV, nggak perlu lagi dinamain kurikulum vitae. Jadi langsung aja foto, nama kalian, nomor handphone, email, itu yang penting sih, yang lebih ditonjolkan. Karena biar memudahkan HR untuk mencari tahu, oh hubunginya di mana ya, kemana ya. Nah, kalau itu terlihat dengan jelas kan, langsung kan enak. Nah, kurikulum vitae-nya jadi nggak perlu lagi ditulis, karena ya udah ini CV gitu kan, nggak perlu dikasih tahu lagi dan nggak perlu dituliskan lagi. Nah, ini ada stereotip nih tentang bagaimana kaum milenial memandang dirinya sendiri, dan HR juga menjelaskan tentang si milenial. Nah, kebanyakan kan milenial tuh ya seperti ini nih gambarannya, people CV-nya 65%, TCV-nya 35%, loyal to their employer, terus fun-loving, hardworking. Nah, sedangkan si HR tuh menilainya people CV-nya 14%, TCV high-tech itu 86%. Kayak gitu ya. Ini kan stereotype ya. Stereotype itu kayak pandangan umum orang-orang ya tentang si milenial sama HR-nya. Oke. Kemudian, nah, kalau untuk interview gimana sih? Oke. 33% recruiter tuh mengklaim bahwa 90 detik aja dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk hire seseorang. Oh, kayak udah screening lagi nih. 33%. Oh, ini kayaknya bisa nih. Oh, ini kayaknya perlu digali lagi atau ini kayaknya enggak nih. Nah, kemudian rata-rata interview itu sekitar waktunya adalah 40 menit. Kayak apa aja sih yang kita mesti persiapin atau hal-hal atau tips-tips apa aja untuk menghadapi si interview. Tadi kan CV ya, sekarang kita bahas interview. Oke. Ini nih.
biasanya itu apa sih? Secara gestur ya, secara gestur tuh kelihatan banget. Nah, sekarang gimana? Sekarang kan zamannya online. Online juga tetap kita mesti persiapkan ya. Kayak online kayak gini kan, kayak Zoom atau video call, itu kan si interviewernya bisa ngelihat yang menginterview. Bagaimana kontak mata kita, bagaimana gestur tubuh kita, bagaimana senyum kita, apakah kita senyumnya kayak senyum biasa aja, pas senyum lepas, apa senyum ramai itu kelihatan, kontak mata juga kelihatan. Jadi benar-benar teman-teman perhatikan mata itu ke kamera ya, bukan ke monitor tapi ke kamera. Jadi si recruiter tuh tahu, oh ternyata kontak matanya ada, nggak kontak matanya tuh kemana-mana. Kemudian gestur tubuhnya juga apakah bagus apa enggak. Tuh, karena kan terkait kontak mata nih, 67% tuh salah tuh orang dalam menghadapi si kontak mata. Terus bad posturnya ternyata 33% juga sikapnya yang baik. Kemudian lack of smile-nya 38% kayak kurang senyum gitu kan. Itu betul-betul sih recruiter tuh HR tuh memperhatikan gestur si interviewnya, apakah dia gesturnya baik atau enggak, inilah hal yang perlu diperhatikan. Kemudian 26% handshake-nya kurang kuat gitu salamannya. Mungkin kalau lagi kayak pandemi gini kan handshake enggak ya, tapi lebih ke yaitu postur, kontak mata, senyum. Tuh. Oh ya, kalau interview online tuh kalian juga perlu memperhatikan masalah internet ya. Apakah internetnya stabil atau tidak, itu perlu diperhatikan. Karena kan interview durasinya sekitar 40 menit biasanya, normalnya. Tapi kalian juga perlu mempersiapkan mungkin sekitar 60 menit. Apakah kalau memakai data stabil atau enggak, kalau pakai wifi gimana. Itu yang perlu diperhatikan. Baju juga tetap ya, pakaian. Walaupun lagi online kayak gini, kita harus tetap rapi. Harus tetap pakai yang formal. Nah, karena nih ada 70% nih secara pakaian nih pakaian yang trendy gitu. Pakaian yang sopan dan rapih lah. Oke, kemudian nah ini ada nih 33% kayak gelisah. Nah, itu lagi gestur ya, balik ke gestur. HR tuh biasanya tahu loh gerak-gerik kalian gelisah, kalian cemas. Makanya santai aja, percaya diri aja. Jadi diri kalian. Karena kan kalian akan menjelaskan tentang diri kalian sendiri, bukan orang lain. Oke, biasa aja jadinya kalian menjelaskannya, menjawab pertanyaannya, ya itu kan seputar diri kalian, seputar kelebihan kekurangan diri kalian, seputar pengalaman kalian, jadi enjoy aja, dibawa relax, dibawa percaya diri. Oke, itu ya yang perlu diperhatikan. Rambut, kerapihan, pokoknya intinya berpakaian yang rapi dan sopan, gestur kita yang baik, sikap kita yang baik, kontak mata, pertahanan kontak mata, kemudian senyum, kalau nggak online kayak gini kan, ada salaman gitu. Sebaiknya sih menyapa duluan, itu menjadi nilai plus sih. Kita nyapa duluan HR-nya gitu. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan? Oke, kita harus tahu dulu nih tentang diri kita sendiri. Oke, sebenarnya kita karir interest-nya di mana? Personal goals-nya apa? Strength and weakness-nya apa? Atau kalian punya special skills-nya apa? Nah, ini nih, kalian perlu cari tahu. Caranya gimana? Kalau yang belum tahu, kalian explore diri kalian. Cari tahu. Lakukan banyak kegiatan yang positif. Atau lakukan kegiatan yang kalian sukai. Jadi nanti kalian bandingkan. Oh, saya udah melakukan banyak kegiatan nih. Ternyata saya belum menemukan. Ya udah lakukan kegiatan yang kalian sukai. Misalnya senangnya membaca atau senangnya nonton film. Nah, coba aja nonton banyak film. Nanti kalian bisa dapat inspirasi atau senangnya mengerjakan keterampilan misalnya. Nah, itu kalian jadi tahu strength weakness-nya di mana. Ternyata saya nggak sabaran, ternyata saya percaya diri, ternyata saya bisa nih menguasai bahasa Inggris. Nah, itu akhirnya nanti kalian ketemu tentang yourself, tentang skill kalian. Oke. Jangan lupa juga untuk mencari tahu profil company-nya ya. Kalian misalnya mau interview di perusahaan A. Kalian cari tahu perusahaan A itu bergerak di bidang apa, dia udah lama atau belum, terus kira-kira kulturnya gimana.
kemudian plus minusnya apa, visi misinya apa, ya. Jangan sampai kalian nggak tahu. Kalian mau kerja di perusahaan A, tapi kalian knowledge-nya nggak ada. Nah, itu sayang banget sih. Oke, jadi cari tahulah tentang perusahaan yang akan kalian tuju. Karena kan kalian ingin bekerja di situ. Berarti kan kalian mesti tahu dong, ya kan? Itu perusahaan apa sih? Bagaimana sih? Gitu. Kayak itu ya. Jadi yang mesti dipersiapkan tentang diri kita sama cari tahu mengenai profil dari perusahaan sendiri. Oke, ini yang paling penting sih, on time. Sebaiknya sih kita menunggu ya, daripada HR yang menunggu, karena itu udah bikin first impression-nya tuh jelek. Kita telat 5 menit aja, itu udah nggak bagus sih. Lebih baik kita menunggu. Jadi sebaiknya juga kalian cari tahu, oh lokasinya di mana. Kalau nggak online ya, lokasinya di mana. Kemudian kalau pakai kendaraan umum, jarak tempuhnya berapa lama. Kalau pakai kendaraan pribadi, berapa lama. Daerah macet atau enggak. Itu sih, biar apa? Biar kalian tidak terlambat. Kalau online, kalian juga mesti mempersiapkan. Misalnya interview jam 9. Berarti kalian mesti standby laptop atau handphone itu sebaiknya sih dari 30 menit sebelumnya. Casan jangan lupa disiapin, kemudian internetnya stabil atau enggak dicek lagi. Kayak gitu-gitu sih, biar tepat waktu, biar on time. Oke, jadi usahakan banget untuk tepat waktu kalau interview. Ya, lebih baik menunggu daripada HR yang menunggu ya. Oke. Hal-hal apa sih yang bikin kita menjadi cemas atau menjadi nervous saat interview? Nah, biasanya tuh pertanyaan dalam berbahasa Inggris, interviewer yang jutek, misalnya yang diem aja, yang kayak mau sidang, kayak lagi di ruang sidang lah, gitu. Atau pertanyaan yang sulit. Nah, kayak gitu ya. Kalau dalam interview tuh biasanya hal apa ya? Itu pertanyaan umum lah, pertanyaan keterampilan. Oke. Nah, inilah 5 pertanyaan yang sering ditanyakan. Kayak ceritakan tentang pengalaman kamu selama ini apa aja. Nah, itu saya bilang tadi, kalau kalian fresh grade, itu kan pasti merasa belum punya pengalaman. Nah, kalian ceritakan hal-hal apa yang udah pernah kalian ikuti selama di kampus. Misalnya, ikut organisasi, internship, freelance, project-project apa. Sampaikan ke HR-nya. Oke, nomor 4. Pertanyaan yang kedua maksudnya, yang sering biasanya, apa yang kamu inginkan, alasan kamu, motivasi kamu apa, motivasi Anda apa untuk bekerja di perusahaan kami, misalnya kayak gitu. Nah, itu pasti kan awalnya Anda minat dong, kalian minat dong untuk apply ke perusahaan A, apa alasannya? Nah, itu kalian mesti tahu ya, jangan jawab nggak tahu. Makanya kenapa pentingnya kalian tahu minat kalian dulu, know about yourself dulu. Oh, saya memang tertarik nih, misalnya bekerja di bank, bagian teller, atau bagian customer service. Nah, itu kamu perlu tahu kenapa kamu pengen ngelamar sebagai posisi itu di bank atau di perusahaan A. Gitu. Motivasi apa? Jadi bukan hanya sekedar mencari pengalaman ya, tapi kalian betul-betul bisa menjelaskan secara spesifik. Nah, itu apa yang kamu tahu tentang perusahaan kita? Tadi gunanya untuk research, untuk cari tahu perusahaan A itu kayak apa, visi misinya bagaimana, udah berapa lama. Nah, itu secara umum aja sih, nggak usah yang detail-detail banget. Kayak misalnya kalian udah pernah bekerja nih, terus resign, setahun kerja, ditanya kan, kenapa kok resign dari perusahaan B misalnya. Nah, itu kalian mesti menjelaskannya dengan baik, jangan menjatuhkan perusahaan sebelumnya. Dan jangan juga menjatuhkan diri kalian sendiri. Misalnya kesannya kalian, saya nggak mampu, misalnya di situ stres kerjanya tinggi, beban kerjanya tinggi, tapi gimana caranya kalian mengemas alasan itu menjadi diterima dengan baik. Nah, yang sering banget nih, tell me about yourself nih, yang sering banget biasanya langsung si HR nih, coba ceritakan tentang diri kamu. Nah, ini kan biasanya sulitnya nih tentang kelebihan. Pengalaman saya nginterview ya, biasanya sulitnya tuh mereka
saya nggak punya kelebihan, kekurangan semua. Enggak, semua orang tuh plus minus, pasti punya kelebihan, punya kekurangan. Oke, jadi jangan takut untuk mengungkapkan kelebihan. Karena semua manusia punya sisi positif dan sisi negatif. Jadi jangan kekurangan aja yang disebutin, tapi kelebihan enggak. Karena kita semua pasti ada positif negatifnya ya. Oke. Ini masuk ke CV sih. Oke, nama latar belakang pendidikan. 2 atau kekuatan yang berhubungan dengan posisi ini ya. Misalnya strength weakness tadi sih. Kalian ada prestasi khusus. Terus, nah, kenali tujuan karir ya, bagaimana Anda bisa berkontribusi pada perusahaan. Nah, bicaralah dengan jelas dan jujur nih ya. Jadi kalau tell me about yourself nih, jangan kayak nggak percaya diri nyampeinnya, jangan kayak malu-malu. Terus kemudian misalnya ngungkapin kekurangan, juga jangan sampai, saya tuh orangnya suka telat, saya tuh orangnya lupaan. Nah, tapi cara menyampaikannya dengan enak. Saya suka bikin catatan, Bu, misalnya untuk menghindari saya terjadi lupa hal-hal kecil, biasanya suka catat. Nah, itu kan intinya kan kamu mau ngejelasin kalau kamu tuh mudah lupa, tapi ada usaha yang kamu lakukan. Nah, itulah. Jadi, enak lah. Jadi, jujur kamu emang ngungkapin kalau kamu tuh punya kekurangan, mudah lupa, tapi kamu tetap berupaya, tetap berusaha memperbaikinya dengan membuat catatan. Oke. Ya, kalau menceritakan tentang pengalaman atau pekerjaan, situasinya itu di mana, maksudnya internship-nya di mana, pernah bekerjanya di mana, terus sebagai apa yang kamu pernah lakukan untuk perusahaan itu, atau kamu pernah berpartisipasi dalam hal apa aja, terus hasilnya bagaimana, itu juga perlu disampaikan ya. Nah, ini terkait strength weakness. Itu kelemahan yang jelas, jujur, dan dapat diterima. Kayak tadi ya, misalnya mudah lupa, jangan bilangnya pelupa, tapi tetap pakai alasan, bukan alasan ya, usaha sebagai alasan ya, tapi dapat diterima gitu. Terus share pengalaman, kayak gitu ya, langkah-langkah. Nah, itu rencana untuk menghilangkan kelemahan. Nah, ini, saya walaupun saya lupa, tapi saya ada usaha loh, gitu. Jadi bukan hanya sekedar lupa. Jadi kan si HR jadi tahu, oh iya berarti dia tetap berusaha. Oke. Fungsi dari pekerjaannya, terus apa ya, bertanya mengenai seorang yang khusus. Nah, biasanya sih aspek favorit ya yang ditanya tuh. Oke. Kemudian, nah ini yang paling ini sih, ini kayak pertanyaan-pertanyaan lain. Usahakan jangan sampai kita menanyakan gaji. Ini kayak kita yang bertanya sih, kita yang bertanya ke HR. Nanti kalau misalkan si HR tuh nanya, setelah dia bertanya, kita menjawab, ada yang mau ditanyakan misalnya. Nah, kita bisa tuh tanya, nanti kira-kira kalau saya menempati posisi ini, pekerjaan job desk saya detailnya seperti apa, spesifiknya seperti apa, kayak gitu. Tapi usahakan jangan menanya terkait gaji, karena itu biar HR-nya aja dulu yang menjelaskan gaji. Jadi kita berusaha banget jangan menanyakan tentang gaji. Gaji saya berapa nanti di perusahaan ini? Oh, jangan ya. Oke, don't ask about salary. Ini question kalau HR udah buka question ya. Nah, ini nih. Ada alasan, 20 alasan kenapa interview tuh akan gagal ya. Nah, mungkin busananya pakaiannya terlalu berlebihan. Kemudian tidak siap dengan pertanyaan di sesi akhir interview. Tidak menunjukkan ketertarikan atau antusias. Nah, itu balik lagi ke gestur, kayak kontak mata. Itu tuh betul-betul HR tuh memperhatikan ya. Terus tidak tahu apa-apa tentang perusahaan dilamar, kayak mainin rambut atau menyentuh-nyentuh wajah, itu menandakan apa ya, gestur yang tidak baik sih. Berlebihan menggunakan gerakan tangan misalnya, terus kayak gelisah, cemas, nah itu menandakan kalau kita nggak siap untuk diinterview atau kita nggak percaya diri,
kita kayak takut gitu. Ya tadi seperti yang tadi saya bilang, kita percaya diri aja. Oh ini kan menceritakan tentang diri kita sendiri, ya kan? Terus nggak ada kontak mata, nggak ada senyum, cuma karena saking takutnya nih, jadi diem aja. Terus itu tadi lemah saat berjabat tangan, terus nggak siap bawa dokumen atau portofolio. Ya kalau misalnya interview online kayak gini kan biasanya berkasnya soft copy ya, jadi nggak dibawa, dikirim by email. Kalau kalian nanti misalnya udah nggak pandemi nih, udah biasa-biasa aja lagi, balik normal, ada baiknya dokumen semua dibawa ya, dipersiapkan lah. Nanti misalnya HR minta CV, kemudian terlalu sering menggunakan bahasa yang nggak baik atau yang kurang pantas. Nah, sebisa mungkin sopan ya. Terus datang terlambat. Nah, itu nggak banget ya datang terlambat. Terus selalu membanggakan diri sendiri. Ya, tadi kan saya bilang, biasanya tuh orang paling sering nyebutin kekurangan daripada kelebihan. Tapi kita juga nggak boleh over ya. Saya mah pekerja keras, bersemangat, percaya diri. Nah, saking percaya dirinya, jadi terlalu banyak poin yang disebutkan tentang strength-nya, kelebihannya. Nah, tapi kurang percaya diri juga nggak boleh. Kita harus tetap percaya diri, ya. Kayak itu ya, kira-kira alasan interview gagal ya. 99,99% menurut infografik karirzone.com. Oke. Apa nih yang mesti kita lakukan kalau kita ternyata, aduh, gagal lagi. Sekali mungkin nggak berasa, 2 kali, 3 kali, aduh udah 3 kali interview nih. Mbak, saya kok gagal melulu. Saya salahnya di mana sih gitu? Apa sih yang kurang? Nah, ada baiknya kita merefleksi diri. Kira-kira kemarin yang pertama penampilan saya bagaimana ya? Cara bicara saya bagaimana ya? Gestur saya bagaimana ya? Apakah saya menyampaikannya dengan baik? Apakah ada hal-hal yang kurang baik? Nah, sebaiknya sih juga direfleksi ya, evaluasi ya. Oke, lihat yang pertama, yang kedua, yang ketiga gimana. Atau kalau kalian mau berlatih, bisa dicermin. Nah, biasanya untuk orang-orang yang kurang percaya diri nih, hati senyum, hati kontak matanya, ngomong aja, anggap aja itu kaca tuh si HR-nya. Oh iya, saya kan memperkenalkan diri saya, nama saya A, tanggal lahir saya bla bla bla, saya tinggal di sini, email saya ini, pengalaman saya terakhir begini, saya lulusan BINUS, jurusan, nah itu. Berlatihlah dengan kaca. Anak kaca lebih jujur kan? Oke, nanti kelihatan apakah senyum kamu udah baik, udah senyum yang lebar, atau masih senyum yang biasa-biasa aja. Nah itu, akhirnya jadi tahu. Kayak belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan. Gagal itu kan bukan berarti kita nggak berhasil ya. Gagal itu kan keberhasilan yang tertunda. Toh kita berhasil sekali, 2 kali, 3 kali, ya jangan nyerah. Coba terus, coba terus, coba terus. Kita nggak tahu kesempatan dan rezeki kita di mana kalau kita tidak mencoba. Sebaiknya sih dicoba terus. Dari situ kita akan tahu. Oh, ternyata mungkin saya nggak cocok di perusahaan ini, saya masih harus berlatih lagi. Nah, itu ya, belajar dari pengalaman. Nah, belajar untuk memaafkan diri sendiri juga. Nggak apa-apa, kali ini belum berhasil. Terima, ini terkait emosi. Terima hal-hal yang kurang mengenakan dalam diri. Walaupun itu butuh proses ya, butuh waktu. Nggak apa-apa kali ini saya nggak berhasil, nggak apa-apa kali ini saya, belum berhasil, bukan tidak berhasil. Nggak apa-apa kali ini saya belum berhasil, maafin diri, jauh lebih baik lagi. Nah, itu biar kita ke depannya makin enak, makin dewasa, makin bijak menyikapinya. Jangan lantas menyalahkan diri, saya bodoh banget kali, sampai interview aja nggak berhasil, gagal terus. Nggak, bukan berarti nggak berhasil, belum ya. Itu pun nantinya akan. Nah, itu kita perlu mencoba berlatih. Oke. Nah, mungkin nih, ini kayak pilihan aja sih. Atau mungkin, apa ya, saya kurang mengucapkan terima kasih gitu. Sebaiknya sih memberikan ucapan terima kasih kepada HR ya, kalau kita sudah diberi kesempatan untuk hadir di
sesi interview. Ini bisa online, bisa no online ya. Kayak gitu ya. Apa yang kita lakukan kalau kita gagal atau belum berhasil. Jadi harus tetap berlatih dan semangat ya. Oke. Akhirnya nanti kita akan menemukan interview yang baik ya. Akhirnya kita di-hire deh. Oke. How to gracefully turn down a job offer ya. Tunjukkan apresiasi Anda beri. Jadi kita tunjukkan apresiasi ya. Berikan alasan yang baik, singkat, jujur, bersikap respect. Ya, gitu ya. Oke. Nah ini nih, apa yang bisa digunakan untuk interview? Ya pakaiannya yang formal ya. Pakai blazer, pakai kemeja, pakai rok, pakai celana, atau standarnya sih kemeja sama celana bahan ya, nggak celana jeans. Standarnya sih itu kayak warna biru tuh ya. Atasnya kemeja, bawahnya celana bahan. Atau kalau laki-laki, misalnya pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana bahan. Jadi jangan pernah pakai celana jeans ya, karena itu pakaian yang informal. Kan kita mau menunjukkan mengapresiasi ya, kalau kita tuh diundang interview, kita juga pengen kerja di perusahaan itu. Jadi kita tunjukkan attitude yang baik. Nih ya, kayak gini nih. Rambut yang rapi. Meskipun mungkin ada beberapa perusahaan yang memperbolehkan rambutnya untuk laki-laki ya, gondrong gitu, tapi tetap rapih lah. Ya kalau bisa sih rambutnya, ya pokoknya intinya rapih lah, gitu ya. Oke. Yang boleh yang enggak nih ya. Jangan pakai sendal ya. Karena sendal kayak mau ke mall atau kayak mau main. Oke, pakai sepatu pantofel. Dan jangan lupa pakai parfum ya atau minyak wangi biar ya, tapi jangan berlebihan juga, biar wangi lah. Ya. Oke, ini untuk yang cewek biasanya pakai yang senang pakai heels, biasanya suka pakai heels atau yang flat shoes aja juga nggak apa-apa sih, yang penting ketutup ya. Jangan flat shoes kayak main. Oke, jangan pakai jeans, jangan pakai sendal, tetap ya. Oke, sekian materi CV dan interview dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, teman-teman. Waktu dan tempatnya saya kembalikan lagi dengan Mbak Zia. Silakan Mbak Zia. Oke, baik. Terima kasih Mbak Novi untuk sesi materi yang telah diberikan. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau ada teman-teman yang mau bertanya nih mengenai materi hari ini atau terkait CV dan interview, kita persilahkan di room chat. Ternyata udah lumayan banyak nih yang nanya. Nah, yang pertanyaan pertama dari Ayu Lestari ya. Ayu menanyakan, apakah pengiriman CV ke HRD itu melalui email di luar jam kerja kantor itu juga berpengaruh ya, katanya gitu. Mungkin boleh dijawab dulu satu persatu, nanti aku bacakan lagi selanjutnya. Oh, jadi dibacain ya? Saya nggak bisa lihat ya, nggak bisa baca ya? Boleh juga kalau mau dibaca juga sambilan. Bentar-bentar, lihatnya di mana ya? Kok kayak ke small gitu deh. Di chat. Apa-apa? Bisa diulang, Mbak Zia, maaf. Ya. Apakah pengiriman CV ke HRD melalui email di luar jam kerja itu juga berpengaruh? Oh, apakah pengiriman CV ya? Iya. Ke email HRD maksudnya. Di email HRD ya? Ya, kita juga mesti tahu ya jam kerja. Maksudnya, ini jamnya jam kayak gimana nih? Kalau terlalu malam juga, mungkin sebaiknya enggak ya. Kita ngikutin ini aja jam-jam normal. Tapi kalau masih jam 5, itu masih boleh lah. Atau menuju jam 6 ya. Tapi kalau udah di atas jam 6 tuh kalau ini ya kayaknya nggak sopan ya. Tetaplah kita mengikuti jam kerja aja dari pagi sampai sore gitu. Itu aja sih. Oke. Ya berpengaruh sih, cukup berpengaruh ya. Kita mesti mempertimbangkan hal itu. Oke. Ada lagi? Untuk selanjutnya
Mungkin kalau Mbak Novi sambil mau lihat pertanyaannya juga boleh di stop share screen sih. Jadi Oh iya, biar bener. Ya. ya, soalnya ini ada yang agak panjang, jadi takut nanti. Ya, maaf. Oke, Udah. baik. Sambil aku bacakan. Oke, ya. Ya, boleh, Mbak Zia. Ini pertanyaan dari Tesalonika, Binusian 2022, dia bilang, saya ingin bertanya mengenai CV untuk internship. Saya sendiri sudah membuat CV dan ternyata CV saya 2 lembar. Apakah saya perlu meringkas lagi 1 lembar? Karena untuk internship belum bekerja. Lalu apakah perbedaan dari kacamata HR saat melihat CV internship dengan melamar kerja? Sebelumnya terima kasih. Oh, ini berarti buat ngelamar internship ya? Bukan dia mau ngelamar kerja ya? Iya. Oh, yang bikin panjang CV-nya boleh tahu nggak di bagian mananya? Mungkin di bagian edukasinya, pendidikannya, kamu cantumkannya tuh dari TK. Mungkin ya, kan saya nggak tahu, nggak ngeliat ya. Mungkin terlalu banyak. Jadi kalau dari pendidikan tuh nggak perlu sih pendidikan terakhir aja. Misalkan berarti kan kuliahnya belum lulus ya, berarti SMA. Jadi tahun SMA aja dicantumin. Terus coba dilihat lagi bagian apa yang kontennya tuh terlalu padat. Apakah di pendidikan, apakah di biodata, apakah di strength weakness-nya, kelebihannya, apakah di skill-nya. Coba dilihat lagi. Sebaiknya sih disortir ya, jangan terlalu panjang juga gitu. Karena ini kebutuhannya untuk internship kan, kecuali kayak nanti kamu belum lagi nanti kan kalau misalnya ngelamar kerja berarti kan kamu mesti cantumin pengalaman kerja internshipnya ya. Nah itu kan pasti akan nambah lagi dong halamannya. Tuh, coba dicek-cek lagi aja di bagian mana yang terlalu padat, terlalu banyak gitu. Kak, selamat siang. Ini saya Oh iya, Tesla. halo, Saya boleh hai ngomong nggak ya? Tesla, siapa nama kamu? Tesa, yang Oh baru Tessa. tanya. Oh iya, Kak, saya boleh nanya gini kan ya? Atau nggak boleh? Atau mesti dari chat? Boleh nggak apa-apa dari sini, silakan. boleh Mbak Zia. Boleh banget. Oh ya silakan. Makasih ya. Iya. Kak, jadi gini, kemarin kan aku udah buat CV, terus ternyata CV-nya 2 lembar. Nah, aku udah masukin pendidikannya cuma SMA. Tapi ternyata panjangnya itu di experience dan pekerjaan kayak pengalaman kerjanya. Jadi kayak project manager, terus kayak training. Aku jelasin beberapa kayak di project manager aku ngapain aja, terus kayak di head of business development di organisasi juga ngapain aja. Itu sebenarnya yang bikin panjang. Nah, apakah aku nggak perlu jelasin atau emang perlu dijelasin aja? Kayaknya Kamu yang bikin panjang itu. jelasinnya tuh sampai detail ya. Misalnya apa bagian apa tadi maaf project manager terus Iya, terus kayak asosiasi training dari kementerian. Itu kan mereka punya dari Kementerian Perdagangan yang kemarin kerja sama Binus kayak PPEI. Itu kayak kita ada magang di kayak pihak swasta yang nge-ekspor, sama ada juga di logistik, beberapa di logistik. Nah, itu kan perlu dicantumin kalau menurut saya. Mungkin itu apa itu yang bikin panjang atau gimana ya? Oh, tapi job desk-nya itu kamu nggak cantumin? Job desk-nya enggak, soalnya kalau job desk-nya dicantumin takutnya makin panjang Panjang lagi. ya. Oh baik. Oh berarti kamu menjelaskan tentang proyek-proyeknya di mana aja ya dan berapa lama ya waktu kamu freelance itu atau proyek itu ya, gitu ya berarti ya. Iya, Kak. Oh kalau gitu ya udah nggak apa-apa. Itu kan nanti si kamu tujuan tempat internshipnya akan melihat bahwa kamu tuh emang mungkin kompeten, sesuai lah sama minat yang kamu tuju untuk internship. Ini untuk internship kan bukan untuk kelamar kerja? Iya, Kak, Internship buat ya? 3+1. Oh iya, dapat one. Oh, itu 2 lembar, full 2 lembar atau menuju 2 lembar? Udah full 2 lembar. Oh ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Tapi kamu udah cek-cek semuanya ya, emang banyak di experience, berarti kamu aktif ya orangnya ya, keren. Oke, Kak, makasih. Berarti nggak Iya, apa-apa. Gitu. iya nggak apa-apa ya udah. Sukses ya, Tessa. Thank you. Iya sama-sama. Ada lagi? Saya belum. Ini ya Mbak Zia. Saya pernah mendengar. Lanjutnya ini bukan sih?
Iya, untuk yang selanjutnya yang dari Bonaventura ya. Bonaventura. Saya pernah mendengar tentang istilah CV ATS friendly. Seperti apakah CV ATS friendly dalam proses screening CV? CV ATS friendly. ATS apa ya? Saya baru dengar. Mungkin untuk Bona boleh open mic untuk bertanya secara Iya. langsung ya, dipersilahkan, nggak apa-apa kok. Boleh. Hai Bona. Halo. Hai Bona. Ya, Boleh dijelasin CV ATS friendly itu apa maksudnya? applicant tracking system, tracing system. Oh, iya. Seperti apakah CV ATS friendly dan proses screening CV? Saya juga baru denger nih. Udah lama nggak di dunia ini ya. Ya cuma ngasong doang kan di dunia rekrut tuh. Seperti apakah CV ATS friendly dalam proses screening CV? Mungkin proses screeningnya sama ya. Kayak HR tuh pasti kan pertama prosesnya screening ya. Melihat CV seberapa menariknya, seberapa minatnya kamu terhadap si perusahaan. Kamu udah semester akhir, Bona? Kebutuhannya? Udah lulus? Oh, udah lulus. Berarti kebutuhannya untuk lamar kerja ya? Iya. Oh. Yang kamu ketahui kayak gimana nih? CV ATS friendly ini, yang kamu dengar? Jadi lebih kayak apa namanya, screening CV-nya lebih, setahu saya sih lebih kayak pakai mesin atau pakai apa ya, AI gitu. Oh, Kayak, iya. Oh, mungkin tapi lebih apakah berpengaruhnya reject-nya itu lebih besar atau gimana, kan saya nggak tahu gitu loh. Oke. Kemungkinan reject-nya kan jelas lebih besar ketimbang kalau apa, screening CV-nya dengan manual gitu loh, dengan sistem manual. Novi gitu. Boleh bantu jawab nggak? Boleh Pak, silakan Pak. Bona ini maksudnya yang kaliber. Silakan. Bona ini maksudnya yang di kaliber bukan? Ya mungkin seperti itu. Kalau yang di kaliber mereka nggak pakai algoritma, jadi mesinnya sendiri yang nyari gitu. Jadi berdasarkan CV yang diterima, mereka polain sendiri gitu. Jadi kalibernya sendiri nggak tahu. Kalau yang dimaksud sama Kak Novi, yang jadi menyamakan profil gitu, terus nanti dicocokkan dengan orangnya, jadi orangnya ngetes, orangnya ngajak ngomong gitu, jadi kecocokannya itu personal gitu. Jadi seperti itu Bona. Kalau yang tadi Bona mention itu lebih ke mesinnya ya seperti AI aja gitu. Jadi semua dianggapnya variabel yang sama, terus dia mencari persamaan, terus dia menebak itu yang akan diterima lagi gitu. Ya, ada bagusnya. Jadi yang tadinya nggak kepikiran sama kita, jadi kita jadi tahu bahwa itu ternyata jadi pertimbangan. Tapi jeleknya juga ada variabel yang utama kan di situ adalah yang menerima. Jadi kalau bosnya ganti gitu, belum tahu anak yang sama diterima lagi, Bon. Oh ya udah, oke. Jawab. Terima kasih Pak Teddy. Udah lama nggak ngasong. Mohon maaf ya, dibantu Pak Teddy jawabnya. Jujur saya udah lama nggak ngasong, jadi kurang update. Oke, Mbak. Ini tadinya dunia klinis aja nih. Tapi Terima kasih Pak Teddy. Memang psikologi nggak aware kok, sama kayak gitu. Oke, semoga jelas ya Bona, udah dibantu jawab dengan sama Pak Teddy. Oke. Ya, terima kasih. Iya, tetap semangat ya. Oke. Mbak Zia lanjut ya. Oke, Hai Mbak Novi. Zia. Ya. Oh iya. Berarti sekarang apa nih? Mas Ayu ya? Ya, dari Mas Ayu. Bagaimana cara mengatasi kurang percaya diri dalam menjawab pertanyaan saat interview tuh? Oke. Berarti ini sumbernya ada diri sendiri. Kamunya sendiri udah pede atau belum? Nah, cari tahu nih, Mas Ayu. Berarti kamu harus melatih kepercayaan diri kamu. Kayak tadi saya bilang, latihlah dengan cermin.
Oke, jadi atur nafas dulu ya. Itu kayak latihan atur nafas tuh buat ngurangin kecemasan. Kecemasan tuh kan berarti kan kayak ngerasa, aduh saya nggak percaya diri, saya takut nanti gagal, saya takut nanti salah jawab, saya takut nanti nggak sempurna, nggak perfect, dan lain-lain. Nah itu, coba belajar latih di cermin, belajar untuk latih kontak mata, latih tersenyum, latih berbicara, kayak apa sih, menjelaskan tentang diri itu di cermin. Latih aja itu sehari 2-3 kali itu 10 menit atau 15 menit. Atau kalau misalnya itu coba aja latih senyum dulu gitu di cermin kayak gitu. Berarti itu kamu mesti evaluasi lagi. Saya tuh sebenarnya percaya diri apa nggak sih orangnya. Nah itu akan berpengaruh sih nanti. Ketika kamu udah ngerasa udah enak, mau kamu berhadapan sama interview atau sama presentasi atau sama kegiatan atau peristiwa yang lain pun, kamu akan ngerasa enak, akan ngerasa percaya diri aja. Karena kan sebenarnya intinya percaya diri. Yang tadi saya bilang, kita nggak usah nggak percaya diri, karena kan kita mau ngejelasin tentang diri kita sendiri. Ya, gitu sih. Saran saya coba latihan di cermin, atau kalau nggak latihan sama temen. Temen bantu liatin apa yang kurang. Apakah intonasi suara, apakah kontak mata, apakah senyumnya, apakah gesturnya. Kayak gitu sih. Jadi paling setidaknya mungkin kalau sama cermin udah, nanti dievaluasi sama teman. Nah itu, kalau misalnya dikasih masukan sama teman, jangan hal tersebut menjadi suatu yang negatif ya, tapi sesuatu yang positif. Jadi buat penyemangat diri. Ya, oke. Gitu sih Mas Ayu. Semoga bermanfaat. Lanjut Kak Zia. Oke, yang selanjutnya dari Tessa lagi nih. Saya ingin bertanya, Kak, apabila saat interview diminta untuk menceritakan diri, biasanya yang baik dimulai dari mana ya ceritanya, katanya. Terima kasih. Oke, Tessa lagi ya. Iya. Semangat banget ya. Oke, pastikan nama ya. Memperkenalkan diri nama, kemudian nama, terus kamu saat ini udah lulus atau belum, atau masih kuliah, kalau udah lulus, lulusan mana, jurusan apa, kemudian usia kamu berapa, tanggal lahir, alamat kamu di mana, sekarang tinggal sama orang tua atau ngekos misalnya, dekat kampus, kemudian hobinya apa, boleh juga, aktivitasnya sekarang apa, misalnya kayak kamu kan berarti kan masih kuliah ya, mau internship, ceritain apa ada tentang diri. Ya, itu sih dimulai dari nama berarti kan. Oke. Jangan lupa senyum ya ceritainnya. Udah Kak Zia lagi? Dari Poppy ya berarti ya? Iya, kalau dari Poppy mungkin ini sebentar aku cek dulu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nanti dari Stefani ya, habis itu kita tutup ya. Oke. Aku bacain yang Poppy dulu. Oke. Saya ingin bertanya mengenai apa-apa saja pertanyaan yang harus dihindari ketika interview. Dan dalam sebuah CV, apakah ada ketentuan untuk ukuran, warna, font agar nyaman dilihat oleh HR? Dan untuk jumlah maksimal itu berapa lembar di CV-nya, Kak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi udah dibilang ya, jangan nanya gaji. Ketika si HR itu ada yang mau ditanyain, nah sebaiknya ya kita tanya seputar tanggung jawab kita aja. Nantinya tuh kalau kita jadi kerja di sana, job desk-nya tuh detailnya kayak gimana, terus tanggung jawabnya apa, ya jangan nanya gaji lah, kalau nggak HR-nya dulu yang mulai, gitu ya. Kemudian, dalam membuat CV apa ada ketentuan ukuran warna? Enggak sih, cuma yang enak dilihat aja. Kalau misalnya kamu banyak warna, kamu sendiri pusing nggak liatnya? Gitu aja balikin ke diri. Misalnya ada warna kuning, ada warna hijau, ada warna biru, macam-macam warna kamu ini. Kayaknya nggak enaknya dilihat. Ya normalnya kan biasanya tuh tulisannya antara warna fontnya ya, biasanya antara hitam atau putih. Jadi gimana kita bisa mematching-matchingnya aja lah, jangan terlalu warna yang apa ya, warna yang bikin nggak eye-catching, nggak enak dilihat lah, itu bikin rusak mata juga kan. Warna-warna yang biasa aja, yang standar, biasanya tuh merah, garis-garisnya tuh biasanya merah, biru, yang tadi contoh-contoh CV ya, tulisannya tuh biasanya warnanya hitam, putih.
yang normal-normal aja lah. Kamu bisa lihatlah review, bisa kamu cari di Google, banyak sekarang contoh-contoh CV. Tapi kalau misalnya kamu suka desain, bolehlah didesain supaya lebih menarik. Cuma tetap ya sewajarnya, jangan berlebihan. Kalau berapa lembar, ya biasa sih 2 lembar ya, biasanya 2 lembar. Tapi kalau experience-nya saya banyak, gimana Kak? Ya maksimal 2 lembar setengah lah. Jangan banyak-banyak lah, kan tadi saya bilang, kecuali kamu udah pengalaman banget, posisinya mau jadi manajer, kamu udah pengalaman kerja di perusahaan A, misalnya 3 tahun, di perusahaan B berapa tahun, nah itu kan udah banyak banget, terus kamu juga pernah ikut pelatihan apa, nah itu. Tapi kalau normalnya sih memang 2 lembar ya, normalnya. Kalau mau ditambahin ya jangan sampai 3 lembar lah, 2 lembar lebih dikit. Tapi kalau bisa sih 2 lembar aja cukup ya. Oke, gitu Kak Zia, terima kasih. Sorry Kak, mau Lanjut. nanya. Oh iya, boleh. Ini di luar dari CV sih. Sorry ya, aku pengen nambahin pertanyaan aja sih sebenarnya. Aku nih sekarang posisinya fresh graduate di accounting, di mana saya udah experience sekitar 2 tahun di dalam magang. Nah, kan kemarin di BINUS ada program 3+1. Nah, selama 1 tahun saya magang di BINUS itu, saya udah 2 kali ke internship di dua perusahaan. Nah, setelah dari 3+1 itu kan kita skripsi. Nah, selama skripsi ini, saya magang lagi nih ke tempat baru lagi. Soalnya kan masih masih skripsi, makanya saya ngambilnya magang aja gitu. Nah, totalnya saya udah 3 tempat magang. Nah, di tempat terakhir saya ini, pas awal-awal pandemi, saya di-offer nih jadi karyawan. Tapi pas udah masuk corona kayak gini, si perusahaannya nge-stop hiring. Karena dia tuh udah ngegantungin saya sekitar hampir setahun di situ. Nah, ini saya butuh point of view dari HR aja sih. Apakah better saya resign aja atau gimana? Karena menurut saya udah cukup terlalu lama magang, dan sekarang nyari kerjaan sekarang tuh juga susah gitu. Itu aja sih. Makasih. Oh iya. Berarti kamu tuh udah lulus ya? Udah lulus kan ya? Iya, baru lulus tahun ini. Baru lulus tahun ini. Berarti posisinya kamu masih magang? Masih Bukan magang. karyawan di perusahaan itu? Iya, Karyawan masih magang. Statusnya karyawan magang? Iya. Oke. Sebelumnya pengalaman kamu banyakan magang ya? Iya, kalau yang magang karena ya 3+1 itu magang 1 tahun, terus saya skripsi magang lagi ke tempat baru, dan pas belum pandemi itu udah di-offer jadi karyawan tetap, tapi ternyata pandemi ini, di tahun ini mereka udah cukup ngegantungin saya lama gitu. Oke. Boleh tahu nggak berapa lama kamu digantungin? Sekitar setengah tahun mungkin. Itu ada kegiatan kah? Ada WFH-nya atau gimana? Iya, ada WFH-nya. Tapi kamu tetap ada kompensasinya kan dari WFH itu? Iya, ada gitu. Cuma ya gini sih, maksud saya kayak udah terlalu lama magang, terus ternyata nggak gitu-gitu. Oke. Nah, itu kamu perlu, betul sih kamu udah ada insight ya. Maksudnya dengan saya udah terlalu lama magang, terus kayak merasa digantungin. Nah, sebaiknya gimana? Nah, itu bisa mutusin kamu sendiri sih. Kalau saran saya, ya udah cari yang baru aja, yang bener-bener nggak magang lagi. Meskipun ya pasti agak sulit ya, tapi kan nggak ada salahnya kita tetap mencari. Sebelumnya jangan kamu putusin dulu ya. Maksudnya kamu tetap jangan resign dulu sampai kamu ketemu kerjaan yang pas, yang oke lah gitu. Jadi langkahnya kamu cari-cari kerjaan baru, tapi jangan di stop dulu yang ini. Tapi kan kamu masih status, walaupun masih statusnya magang, kamu kan masih WFH kan, masih ada kerjaan kan, maksudnya kan di sini kan? Iya. Iya. Nah itu kamu tetap cari-cari yang baru. Nanti kalau udah dapat baru stop gitu. Oke, thank you Kak. Semangat ya. Iya. Iya, sukses. Ada lagi, Kak Zia? Hai Kak Zia. Kak Zia. Halo Mbak Novi. Hai. Hai.
Hai, Ayu. Kebetulan Kak Zianya lagi ke toilet bentar. Mungkin ada lagi yang bisa. Oke. Oke, Kak Ayu, lanjut next pertanyaan atau gimana nih? Boleh satu lagi atau dua lagi boleh Mbak Nov kalau masih ada yang bertanya. Yang mana ya? Kayaknya ada 3 ya. Ada 2 nih ya. Boleh. Berarti Stefania, tadi Tessa udah kan? Oke, selamat siang Kakak, mau tanya contoh penulisan cover letter yang baik seperti apa ya? Kalian bisa cover letter yang baik. Ya, yang pasti jangan lupa ditujukannya perusahaannya ke siapa, ada salamnya, terus isinya ya itu menjelaskan tentang diri kalian, nama, kemudian kalian lulusan apa, kalian pengen ngelamar ke perusahaan itu, terus tentang diri kalian lah secara singkat jelasin tentang diri kalian. Kayak di CV cuman nggak sebanyak di CV ya. Kalian bisa browsing-browsing, bisa cari tahu. Pokoknya jangan lupa untuk nama perusahaannya, tanggalnya, kemudian nama kita lulusan apa, terus kelebihan kita apa, secara singkat lah, jelasin, nggak usah terlalu banyak ya. Terus motivasinya apa, ingin ngelamar ke situ, gitu. Gitu deh. Oke, lanjut ya Kak Ayu. Novi. Iya, Novi dapat info nih dari Kak Zia. Pertanyaan terakhir sebelum closing dari Paulina, boleh? Kak Novi. Oh iya nih, bener. Ya. Oke, Kak Ayu nih. Apa yang paling dilihat sama HRD? Apakah pengalaman kerja atau pendidikan? Oke. Kalau fresh grade ya. Fresh grade kan mungkin pengalaman belum banyak. Nah, itu kan biasanya pengalaman-pengalaman internship atau pengalaman organisasi. Atau pengalaman kalian di luar, misalnya pernah ngisi kegiatan sosial apa, kegiatan sosial misalnya kayak kegiatan sosial mengajar. Di BINUS tuh masih ada nggak sih Kak Ayu yang kegiatan sosial mengajar tuh namanya apa ya? Lupa. TFI bukan ya? Iya, TFI. Masih ada? Masih ada, tapi untuk karena ini semua online, jadi kemungkinan beralih ke online juga. Online. Tapi kalau misalnya ngajar online gitu tetap ditulis kan? Tetap dapat sertifikatnya gitu kan ya? Sepertinya ya Kak Nov, soalnya juga kurang paham sih. Baik. Nah itu, ya maksud saya tuh pengalaman-pengalaman kayak gitu tuh bisa kalian tampilin di CV. Kalian tuh pernah ngikut kegiatan sosial kayak TFI di kampus atau baksos-baksos lainnya yang pernah kalian ikut itu kan jadi pengalaman juga ya bagi fresh grade ya, bagi fresh grade. Nah, pendidikan juga penting, jadi saling mempengaruhi sih antara pengalaman dan pendidikan. Tapi kalau bagi fresh grade kan biasanya pengalaman nggak terlalu dilihat banget ya, nggak terlalu dilihat banget walaupun perlu ya. Cuman sebaiknya kalau kalian punya pengalaman organisasi, internship, kegiatan-kegiatan positif lainnya, sebaiknya sih dicantumin aja dan dijelaskan sebagai apa. Misalnya baksos lagi COVID gini nih, misalnya karyawan COVID pembagian masker atau kalian jadi bagian adminnya distribusi hand sanitizer atau masker. Nah, itu kan terkait admin berarti kan, atau kalian yang sosialisasi, edukasi tentang 3M. Nah, itu kan juga pengalaman kan. Jadi kalau mana yang lebih dilihat sih sama ya sebenarnya antara pengalaman. Cuman kalau bagi fresh grade mungkin pengalaman nggak terlalu bukan berarti nggak dilihat ya, tetap dilihat gitu. Dan tetap kalian cantumin lah untuk pengalaman organisasi. Kayak gitu sih Kak Ayu. Udah berarti Kak Ayu. Ya, Kak Ayu sudah ya. Sudah. Ada lagi. Ada Kak Zia sih yang chat. Mungkin Kak Zia bisa ini bisa dihidupin mic-nya. Oke, baik. Sorry tadi ke toilet Mbak Novi. Oke. Iya, jadi pertanyaan udah dari Paulina yang terakhir sudah dijawab ya, Mbak? Oke, baik. Ini karena berhubung durasi juga, jadi tadi ada pertanyaan terakhir yang udah kita jawab ya, kita bantu jawab. Nah, teman-teman yang udah mengikuti acara ini, mohon bantuannya untuk mengisi form evaluasi yang aku tulis di chat ya.
supaya kedepannya kalau misalkan ada saran atau kritik yang bisa dituliskan, jadi untuk bahan pengembangan kita gitu, supaya acara kedepannya lebih baik, seperti itu. Ditunggu untuk pengisian evaluasinya, kalau sudah boleh dikasih tahu atau langsung aja isi, diklik aja linknya. Oke. Mungkin sambil teman-teman mengisi, ada kata terakhir dari Mbak Novi untuk motivasi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan mungkin. Oke. Kata terakhir ya. Yang pasti bagi kalian yang mau ngelamar untuk internship atau untuk bekerja, sama aja dalam arti pengalamannya pasti sama, akan diinterview, akan buat CV. Semangat terus, berpikir positif. Kalau gagal, kalau belum berhasil, gagal tuh bukan berarti kalian selamanya gagal, enggak, berarti belum berhasil ya. Dicoba lagi, dan dicoba lagi. Kita nggak akan tahu kalau kita nggak akan coba. Kita nggak akan tahu kesempatan kita di mana, rezeki kita di mana kalau kita tidak mencoba. Dan nggak usah patah semangat. Bukan kalian kok yang gagal. Saya juga pernah di interview di sini nggak cocok, atau mungkin berarti saya yang kurang menjelaskan, atau ada gestur yang salah atau bagaimana, itu ada baiknya refleksi diri, tapi tetap dicoba lagi, dilatih lagi apa yang kurang, atau bisa nanya ke teman, atau bisa itu lewat cermin, latihan. Intinya sih tetap semangat dan berpikir positif, jangan pernah menyerah ya. Gagal bukan berarti kelar ya hidup, enggak, berarti belum berhasil aja, atau mungkin belum cocok sama perusahaan yang saat itu, kita kan bisa coba next perusahaan. Gitu Kak Ayu. Oke, terima kasih Kak Novi untuk motivasi terakhirnya. Sama-sama. Sudah selesai untuk mengisi linknya? Oke, teman-teman tidak apa-apa kalau memang sambil mengisi nggak masalah. Berarti untuk acara yang sore hari ini berakhir sudah ya, karena materi dan pertanyaan juga sudah kita jawab semua. Untuk teman-teman yang mau melanjutkan aktivitas selanjutnya atau ada aktivitas lain, silahkan. Aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang peserta udah pada hadir di sore ini, di Zoom ini. Dan juga kepada Mbak Novi sebagai pembicara, terima kasih dan jangan kapok. Seperti itu. Sama-sama. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan kayak tadi, ternyata ada update yang saya kurang tahu. Iya, baik. Oke lah kalau kayak gitu. Berarti untuk sesi sore ini aku tutup ya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan kapok untuk ikut sesi konseling berikutnya dari kita. Kita akan selalu update untuk acara kayak gini. Gitu. Nanti akan kita emailin dan kita juga share di sosmed kita di @binuskarir.com. @binuskarir.com, @binuskarir Instagram, sorry. Itu. Oke. Selamat sore teman-teman. Terima kasih ya. Sore teman-teman. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sukses ya semuanya. Semangat terus. Makasih Mbak Novi. Ya, ini siapa? Puri. Ini lucu banget sih. Kok kalian pada nggak tampil sih? Jamin bocah deh tadi. Oh, siapa Pur nama anakmu Pur? Asa. Asa sama Ale. Oh, ada dua. Oh, dua Pur. Enggak, yang satu anaknya Mbak Juli. Oh, gue lagi rangkum pertanyaan nih. Asa sama Ale. Ini lucu banget sih. Berapa tahun? Lucu banget. 1,5 tahun. Oh iya, 1,5 tahun aku lupa. Udah ngomong? Udah ngomong Pur? Hah? Udah banyak ngomongnya?
Main beberapa, Mbak Novi. Iya. Oh iya tuh, ini gitu ya. Halo Mbak Novi, gimana kabarnya? Hai Ayu, kaget aku tiba-tiba ada si Ayu. Aku nggak bisa ngeliat ya. Mana sih penampakan kalian? Oh, ini udah tinggal bikar semua ya. Iya dong. Ada suara Mbak Cica ya? Mbak Yuli. Itu suara Mbak Yuli ya, mirip Mbak Cica. Iya, Mbak Yuli sama Ale. Oh, hai Ale. Mana Ale? Ih, lucu banget. Ih, gembul. Ih, pengen dicubit nih. Ih, lucu banget. Ih, lucu banget. Aca mana Aca? Udah bangun. Baru bangun ya? Ih, bibi kamu. Belum tidur dia. Bibi kamu lucu banget. Apa ini? Ya ampun. Tuh Aca. Ayo aja. Bajunya nih nggak, Mbak Yuli? Lucu banget. Ih, baru bangun bobo juga ya, Aca ya? Ngomongnya udah pinter. Enggak, nih belum makan dia. Ale berapa tahun, Mbak? Mbak Yuli, Ale berapa tahun? 1,5, 17, 18 bulan. Stop recording dulu.